bukti kasih Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, di Roma 3 ayat 23. Saya bacakan kembali, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah mengikat manusia, menjadikan manusia harus mendapatkan hukuman. Dosa pula yang menjadikan hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Dan dosa juga yang menjadikan manusia memiliki sifat yang cenderung melakukan yang tidak mempermuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dosa di dalam kehidupan manusia membuat kita jauh dari Tuhan, membuat manusia jauh dari Tuhan, membuat manusia kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita waktu Tuhan menciptakan manusia. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menulis di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sehingga dari ayat di atas ada 3 bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, manusia, umatnya. Yang pertama, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Misi Kristus datang ke dunia adalah membebaskan manusia dari dosa. Hal ini yang didasari oleh kasih Allah yang begitu besar terhadap kita manusia. Allah tidak menginginkan manusia binasa karena dosa. Jadi bukti pertama dari kasih Allah adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang Allah sendiri yang rela menjadi manusia karena cintanya kepada kita. Peristiwa ini, peristiwa Tuhan menjadi manusia, turun dari sorga ke dunia, jelas merupakan sebuah penurunan yang luar biasa. Dari Tuhan jadi manusia. Orang gampang pengen naik, orang selalu bercita-cita ingin naik. Tapi di sini Tuhan jadi manusia. Yang terbiasa hidup di kota, susah hidup di desa. Yang terbiasa kaya, susah untuk jadi miskin. Tapi ini Tuhan menurunkan untuk dirinya menjadi manusia lewat Kristus itu sendiri. Sehingga bukti kasih Tuhan yang pertama adalah kehadiran Kristus itu sendiri. Yang kedua, bukti kasih Tuhan pada kita manusia adalah ketika Kristus telah mati. Di Roma 5 ayat 8 tadi tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Bukan hanya Kristus hadir di dunia, tapi menunjukkan juga kasih-Nya bagi kita dengan Dia mati untuk kita. Yesus Kristus rela mati menghapus semua dosa manusia, termasuk dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukti kasih Allah bagi kita, umat manusia yang berdosa. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun juga. Dan Dia mau menderita, mati di kayu salib, agar kita diselamatkan dari dosa. Ini sebagai bukti kedua kasih Allah kepada kita. Bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Rela menjadi manusia dan rela mati bagi kita. Yang ketiga, bukti kasih Allah ada dalam kehidupan kita adalah selanjutnya tertulis di Roma 5 ayat 8. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati ketika kita masih berdosa. Kalau kita dengan manusia lain, sesama manusia, kita akan menuntut bukti dulu baru kita akan memberi sesuatu. Tapi tidak dengan Tuhan. Ketika kita masih ada dalam kesalahan, ketika kita masih berdosa, Dia rela mati untuk kita. Dia tidak meminta kita untuk bertobat dulu baru saya mati buat kamu. Bertobat dulu baru saya akan memberkati kamu. Bertobat dulu baru saya rela mati untuk kamu. Enggak. Di sini tertulis bahwa Kristus mati ketika kita masih berdosa. Dalam ketidaklayakan kita, dalam keberdosaan kita, Kristus menunjukkan kasih-Nya untuk kita. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekarang ada, di titik manapun kita berada, dalam dosa apapun yang sedang kita hidupi hari ini,
Kristus mati buat kita. Kristus menunjukkan kasih-Nya nyata buat kehidupan kita.